Karena bagi saya tidak percaya dengan sebuah tanda tangan di atas kertas yang ketika kita bubar, kertas itu diletakkan di tempat sampah atau disobek-sobek. Kita memang perlu untuk sering bertemu. Kita perlu untuk sering ngopi. Kita perlu untuk sering bersilaturahmi gagasan, silaturahmi emosional, supaya emosionalitas kita itu terbentuk, kita saling kenal gitu. Karena kalau misalnya kita jarang ketemu dan kita hanya ketemu di ruang-ruang formal saja, maka kita menjadi semacam kekakuan, tidak terlalu akrab. Nah, sehingga kita perlu lihat ada nggak peraturan daerah yang mengatur tentang ini atau perda yang mengatur. Kalau tidak ada perda yang mengatur, berarti itu pungli, pungutan liar namanya kan. Nah, sehingga dari teman-teman hukum perlu untuk menginvestigasi hal yang paling mungkin, bukan mungkin, tapi hal yang paling dekat kita lakukan selain dari upaya untuk terlibat dalam proses pengolahan sampah agar volume sampah itu berkurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami podcast Elemen Voice. Di sini kita kedatangan tamu yaitu Bang Iras selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta periode 2025 periode 2026. Tidak panjang lebar, saya langsung ke Bang Iras. Gimana kabar untuk beberapa hari ini, Bang Iras? Alhamdulillah kabar baik. Beberapa hari ini lagi agenda sama teman-teman komisariat dalam hal menyusun strukturasi kepengurusan, jadi agak sedikit cukup sibuk lah gitu. Sibuk ya? Ya. Oke, mungkin Elemen Voice mengundang Bang Iras untuk hadir pada hari ini. Itu kita berbincang atau berdiskusi terkait dengan pergerakan mahasiswa hari ini khususnya di Yogyakarta. Sebelum masuk lebih jauh, saya mau menanyakan sedikit prosesnya Bang Iras di organisasi sehingga Bang Iras mengenal Himpunan Mahasiswa Islam. Proses saya itu berawal dari pertama saya dari Kota Ternate, dari Halmahera Barat, di desa yang kecil namanya Swakonora, Kecamatan Jilolo. Ada beberapa senior yang di Halmahera Barat yang terkenal cukup bagus. Itu berasal latar belakangnya dari Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, sehingga saya coba untuk ikuti mereka berkiprah di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, setelah itu saya ke Ternate ketemu sama salah satu senior alumni Jogja juga yang memotivasi saya untuk ikut dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di Yogyakarta, perjalanan singkat ke Yogyakarta, saya itu berpikir untuk cari satu organisasi. Memang dalam pikiran saya itu HMI, satu organisasi biar saya bisa belajar di organisasi itu. Nah, saya ke Pare Kampung Inggris itu 2019 akhir bulan November. Saya kumpul semua brosur kampus yang ada di Kediri di Jawa Timur. Di situ saya kumpul brosur kampus dan saya cari informasi berkaitan dengan organisasi khususnya Himpunan Mahasiswa Islam. Ternyata tidak di situ orang kurang terlalu meminati karena mungkin barangkali di situ dekat dengan Kampung Inggris, jadi orang lebih suka belajar bahasa Inggris. Nah, jadi saya geserlah brosur itu, saya ke Malang, cari brosur di organisasi, cari brosur kampus di Malang. Karena di Malang di situ HMI cukup aktif. Cuman masalahnya biaya semester yang ada di kampus-kampus yang di Malang itu ya cukup sedikit. Saya merasa agak memberatkan saya. Akhirnya saya carilah informasi kampus di Yogyakarta. Maka saya dari Malang ke Yogyakarta. Jadi saya dalam pikiran itu pertama itu organisasi, yang kedua kampus. Dan kampus itu ya bisa saya secara ekonomi karena menengah ke bawah, jadi bisa menunjang saya dalam proses perkuliahan. Nah, di situ saya mengenal Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta.
Berarti Bang Iras pertama masuk Himpunan Mahasiswa Islam tahun berapa? Saya pertama masuk Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Ya. Khususnya di Komisariat Ahmad Dahlan. Saya training di Komisariat Ahmad Dahlan. Waktu itu Ketua Umum Komisariat Ahmad Dahlan Gunawan Fiantara yang baru selesai menjabat sebagai Ketum Cabang Yogyakarta. Oke. Penjelasan dari Bang Iras, berprosesnya Bang Iras di organisasi. Saya mau menanyakan terkait dengan Bang Iras, gagasan apa yang timbul di dalam dirinya Bang Iras sehingga ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta? Ini pertanyaan yang menarik karena saya mendasarkan diri pada mungkin barangkali kalau gagasan yang muncul karena akibat dari disebabkan dari problem yang terjadi sehingga kita berpikir bagaimana cara jalan keluar. Jadi timbullah gagasan itu. Problem yang terjadi di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta yaitu terjadi fragmentasi kelompok atau disebut dengan fragmentasi gerbong lah gitu. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu gerbong itu proses sosial sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan gerbong itu. Kita tidak bisa menghilangkan gerbong itu, tapi bagaimana kita mendorong agar gerbong itu lebih produktif dalam hal intelektual misalnya. Kita tidak bisa menghilangkan konflik. Dasar dari gerbong pasti ada konflik. Konflik itu proses sosial dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah, itu proses sosial. Pastinya ada konflik. Iya, tidak bisa kita hilangkan itu. Itu apa ya? Keniscayaan dari kehidupan masyarakat sosial. Itu juga sampai ke Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi ada fragmentasi kelompok yang saya kira fragmentasi ini itu ada sentimentalitas tapi bukan sentimen intelektual. Sentimen bahwa si A kelompoknya tidak boleh bertemu dengan si B karena nanti si B itu agak sedikit toksik dan seterusnya lah. Jadi cara berpikir itu yang cobalah kita ini mahasiswa intelektual. Cara berpikir itu tidak ada di cara berpikir mahasiswa. Nah, fragmentasi kelompok itu saya coba upaya untuk mendorong sentimen dalam hal emosional, tidak saling ketemu, tidak mau bertemu dan seterusnya. Saya dorong dalam hal bagaimana bertemu secara intelektual. Jadi kita di dalam dinamika politik mungkin kita lawan satu sama lain, tetapi di warung kopi kita tetap masih bisa ngopi bersama, masih bisa ketemu, masih bisa bercerita, berdiskusi dan seterusnya. Nah, saya coba untuk mendorong itu sehingga muncul dalam pikiran saya yaitu kolaboratif. Tagline yang saya munculkan waktu kemarin mencalonkan diri di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta itu kolaboratif. Nah, kita bukan hanya berkompetisi secara gagasan, bukan hanya berkompetisi dalam konteks politik, tetapi kita juga perlu berpikir tentang bagaimana kolaboratif. Konflik-konflik yang ada di dalam kelompok itu kita coba dorong dalam hal lebih produktif. Misalnya kelompok A ketika berdiskusi, nah kelompok B tersinggung dalam hal, masa kelompok A berdiskusi kita tidak. Mereka membuatlah kelompok diskusi lagi. Nah, kelompok diskusi yang terkotak-kotak ini didorong ketika ada semacam diskusi bersama, diskusi akbar misalnya. Nah, kelompok-kelompok ini itu saling adu gagasan. Nah, itu yang saya berpikir bahwa kemajuan daripada sebuah peradaban itu adalah lawan gagasan. Kemajuan daripada sebuah dari sebuah peradaban itu adalah lawan berpikir, berdiskusi, berdialektika dan seterusnya dalam konteks pikiran. Nah, mungkin itu yang Oke, baik Bang Iras, mungkin yang dijelaskan Bang Iras terkait dengan permasalahan internal. Mungkin saya mau menanyakan terkait dengan pergerakan. Karena kita melihat pergerakan hari ini khususnya di Yogyakarta itu dia memiliki penurunan gerakan. Nah, dari gerakan-gerakan ini dari Bang Iras untuk memandang gerakan-gerakan ini agar lebih masif lagi ke depannya, agar bisa sulit lagi untuk bersatu, untuk berbicara dengan
kemaslahatan masyarakat. Itu menurut Bang Iras gimana? Ya, itu tadi yang saya cerita itu dalam konteks internal. Kalau dalam konteks eksternal, yang saya pakai juga adalah sebuah kolaboratif, tapi dalam rangka untuk mendorong gerakan. Dalam rangka mendorong gerakan. Di dalam gerakan sendiri pun kita tidak hanya gerakan apa yang saya istilahkan itu momentum. Ketika ada problem negara atau problem daerah, khususnya di kota Yogyakarta, baru kita melakukan gerakan. Tidak hanya itu, gerakan kita itu bukan gerakan momentum, tetapi bagaimana kita berdiskusi, berpikir tentang ketika ada problem, kita coba untuk cepat-cepat menyelesaikan problem. Paling tidak upaya untuk menyelesaikan problem itu. Nah, misalnya di beberapa pengalaman yang saya ikuti di gerakan di Yogyakarta, itu saya ikuti kemarin, awal sekali saya ikuti itu Omnibus Law. Iya. Aksi Omnibus Law apa namanya? Ya itulah. Di Malioboro, di gedung DPRD Provinsi DIY. Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu kan besar-besaran aksinya. Nah, itu saya pertama kali ikut dan saya belum dapat gambaran bagaimana dinamika gerakan yang ada di Yogyakarta karena saya pertama kali ikut di situ. Tetapi beberapa belakangan saya ikuti gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan ini hanya sifatnya momentum. Hanya sifatnya momentum, ketika ada problem negara, respon setelah itu hilang. Itu satu. Yang kedua, kita ketika mendorong gerakan tidak hanya kita aksi di gedung DPRD lalu kita membawa tuntutan, beberapa poin tuntutan kita itu lalu kita serahkan ke pihak DPR di beberapa fraksi di situ di DPR, anggota DPRD, lalu kemudian ditandatanganilah oleh mereka dan kita juga masa aksi tanda tangani, lalu kita anggap itu sudah selesai. Itu karena bagi saya tidak percaya dengan sebuah tanda tangan di atas kertas yang ketika kita bubar, kertas itu diletakkan di tempat sampah atau disobek-sobek atau kok tersampaikan. Iya, jadi akhirnya tidak sampai kita pada substansi daripada sebuah gerakan itu. Tidak sampai, tidak cukup menyentuh persoalan yang paling mendasar, sehingga perlu kita mendorong bagaimana gerakan ini itu dia masif di kota Yogyakarta, di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Maka seluruh elemen gerakan, seluruh elemen organisasi kemahasiswaan, pemuda, kemudian organisasi masyarakat yang berbicara tentang bagaimana kemaslahatan mereka, problem mereka, itu perlu kita datangi. Perlu kita datangi, kita investigasi apa problem yang kemudian terjadi, yang mereka alami. Misalnya Cipayung Plus, dan berkolaborasi dengan teman-teman gerakan jadi di daerah istimewa Yogyakarta lah. Lalu kita membentuk semacam satu forum itu bentuklah koordinator. Nah, jadi ada bagaimana teman-teman itu terkelompokkan, dan ada tim investigasi di situ untuk menginvestigasi problem-problem di kota Yogyakarta. Salah satunya misalnya di Yogyakarta itu sekarang lagi terjadi itu problem sampah. Nah, itu kita membentuk tim investigasi di problem sampah yang ada di Jogja. Karena itu juga bagian daripada tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu. Upaya untuk coba peduli terhadap keadaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kota Yogyakarta. Oke Bang Iras, saya tadi sedikit mendengar dan saya merasa sedikit menarik yang dikatakan Bang Iras, yaitu Cipayung. Kita lihat secara gerakan-gerakan yang sudah terjadi, yaitu Cipayung sudah tidak lagi bersatu untuk turun bersama-sama untuk menyuarakan suara rakyat. Artinya ada perpecahan di dalam Cipayung, tapi saya juga belum tahu pasti, nanti akan dijelaskan oleh Bang Iras gitu.
posisi HMI di dalam Cipayung seperti apa untuk hari ini? Posisi HMI di dalam Cipayung itu masuk tidak terlalu berpikir atau tidak terlalu terlibat dalam dinamika konflik yang tidak menyentuh substansi dari problem masyarakat. Problem masyarakat. Oke. Jadi misalnya ada konflik yang terjadi di dalam internal Cipayung, itu bagi saya tadi di awal, konflik itu sesuatu yang niscaya terjadi. Niscaya terjadi. Jadi kalau kita berpikir substansi daripada kita lakukan sesuatu itu, tentu pasti kita akan tidak terlalu berpikir soal konflik-konflik di tubuh, itu tidak terlalu berpikir. Tapi bagaimana kita upaya menyelesaikan konflik itu dalam rangka menyelesaikan problem yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagaimana tadi tim investigasi problem sampah, lalu dibuatlah diskusi, diundanglah tokoh-tokoh intelektual yang punya kemampuan berbicara tentang misalnya ada nggak perda yang mengatur tentang problem sampah, berarti teman-teman dari hukum. Kemudian sampah ini membawa dampak penyakit di tubuh masyarakat, berarti teman-teman kesehatan misalnya. Nah, diundanglah mereka yang punya kapasitas berbicara tentang itu. Lalu dibuatlah satu semacam naskah begitu atau catatan tulisan, dibawa ke pemerintah daerah, dalam hal pemerintah kota dan DPRD DIY untuk berbicara tentang ini. Kita ada masalah yang kita investigasi. Dan hasil daripada investigasi dan diskusi kita di internal teman-teman Cipayung ini, catatan yang kita bawa, bagaimana respon dari pemerintah daerah, bagaimana respon dari DPRD DIY, baik itu DPRD DIY maupun DPRD kota. Bagaimana responnya? Kalau untuk permasalahan di Cipayung, apakah ada permasalahan yang membuat organisasi-organisasi yang tergabung dalam Cipayung itu saling bentrok? Saya tidak terlalu mendalami. Saya tidak terlalu mendalami itu. Bagi saya kalau memang hal demikian ada, marilah kita cepat-cepat untuk menyelesaikan itu, karena ada rakyat yang menanti kita, ada masyarakat yang menanti kita, masyarakat yang menunggu kita, keresahan masyarakat yang menunggu kita, itu perlu kita cepat-cepat respon. Nah, saya kira itu. Oke. Bagaimana peran HMI untuk hari ini dan kedepannya untuk lebih memasifkan gerakan-gerakan kader-kader HMI untuk bersatu? Karena hari ini gerakan-gerakan organisasi atau khususnya HMI itu, itu memiliki kekurangan massa. Kekurangan massa. Dari Bang Ira selaku ketua umum, bagaimana untuk melihat satu permasalahan itu? Kalau di internal HMI sendiri, kan ini kekurangan massa itu, saya kemarin sama teman-teman komisariat, kita memang perlu untuk sering bertemu. Kita perlu untuk sering ngopi. Kita perlu untuk sering bersilaturahmi gagasan, silaturahmi emosional, supaya emosionalitas kita itu terbentuk, kita saling kenal gitu. Karena kalau misalnya kita jarang ketemu dan kita hanya ketemu di ruang-ruang formal saja, maka kita menjadi semacam kekakuan, tidak terlalu akrab di dalam tubuh HMI, di semua komisariat, sehingga ketika kita mau merespon banyak hal, kita sendiri-sendiri saja merespon banyak hal itu. Padahal ada integrasi di dalam struktur, kan di dalam struktur organisatoris itu, kalau satu-satunya berjalan sendiri berarti jadinya disintegrasi. Kalau kita disintegrasi, maka kita terjadi pengendapan, pengelompokan itu, sehingga kekuatan kita semakin kecil. Ketika kita bersuara untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan problem, hanya beberapa orang saja, maka perlu kita sering ketemu. Nah, saya beberapa kali jalan di teman-teman komisariat, ketika ajak teman-teman ngopi di beberapa kafe di Yogyakarta,
di Cafe Basa Basi UMY, saya ajak teman-teman yang ada di daerah UMY untuk ajak ketemu. Di arah-arah di tengah-tengah kota berarti di Basa Basi Sorowajan. Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman-teman komisariat. Nah, saya juga coba upaya untuk ketemu juga dengan teman-teman komisariat yang ada di utara, UII, ya komisariat yang ada di UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, supaya kita saling bertemu ini mengembalikan kekuatan kelompok kita untuk bergerak. Iya, mengembalikan kekuatan kelompok kita. Kemarin juga ada agenda rapat anggota komisariat dari teman-teman FEBI di UIN, juga saya sampaikan demikian bahwa kita perlu berkolaborasi. Kita perlu berkolaborasi dalam hal bagaimana menyatukan kekuatan kita untuk mendorong respon terkait dengan problem-problem masyarakat. Oke, baik. Mungkin saya mau nanya terkait dengan cabang Jogja itu memiliki berapa komisariat di Jogja? Kalau cabang Yogyakarta itu ada 21 komisariat penuh dan 2 komisariat persiapan. Nah, ini mau ditambahkan lagi 1 komisariat persiapan di kampus Alma-Ata. Itu namanya komisariat Ali Maksum, yang nanti setelah saya dilantik itu dibentuk tim untuk membentuk komisariat itu. Membentuk tim Kratekir untuk membentuk komisariat, membentuk struktur komisariat yang ada di kampus Alma-Ata. Komisariat Ali Maksum namanya. Jadi ada 24 komisariat secara keseluruhan. 21 komisariat penuh dan 3 komisariat persiapan. Nah, status dari komisariat penuh dan persiapan itu dihitung dari sesuai dengan ADART, sesuai dengan aturan organisasi, konstitusi organisasi, itu 50+1 atau 51 kader di internal komisariat, berarti terhitung 1 suara dan itu suara penuh. Di bawah dari 50, 49 misalnya itu komisariat persiapan. Penuh dan persiapan ini maksudnya dalam kontestasi politik, dalam pertarungan kandidasi, itu komisariat persiapan tidak bisa memilih, dia hanya bisa menyampaikan pendapat tapi tidak bisa memilih. Nah, kalau komisariat penuh dia punya hak untuk memilih. Oke, baik. Ya, itu dari status komisariat penuh dan persiapan. 24 ya? 24 komisariat cabang Yogyakarta. Oke. Saya mungkin kembali ke gerakan, karena gerakan hari ini itu banyak sekali memiliki penurunan terkait dengan gerakan-gerakan di Yogyakarta. HMI sebagai salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia dan juga organisasi terbesar di Indonesia, artinya dia memiliki begitu banyak massa, terkhususnya cabang Yogyakarta. Bagaimana HMI atau dari perspektifnya Bang Iras sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam melihat permasalahan-permasalahan politik yang hari ini bergejolak di masyarakat, entah itu peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan masyarakat ataupun peraturan-peraturan yang hanya kepentingan kelompok-kelompok. Bagaimana tanggapannya Bang Iras terkait dengan soal politik itu? Ya, kalau saya tidak terlalu mendalami persoalan hukum karena itu bukan basic saya, tetapi kan kita lihat dari konfigurasi politik. Ya. Biasanya konfigurasi politik siapa yang paling berkuasa, maka dia itu yang coba untuk mendesain bagaimana persiapan untuk kepentingan dirinya dibalut atau dikaitkan dengan bagaimana hukum itu kemudian ditetapkan.
Nah, sehingga kita lihat juga konfigurasi politik, maka di dalam sistem pemerintahan kan terbagi atas 3 itu Montesquieu dalam pembagian kekuasaan itu, ada legislatif, ada eksekutif dan yudikatif. Nah, yudikatif ini berperan penting dalam hal menjaga supaya konstitusi itu tetap berlangsung, tetap berjalan. Sehingga kalau di Mahkamah Konstitusi yudikatif itu dia tidak boleh tergabung atau dia tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan politik manapun, karena dia menjaga jalannya konstitusi. Jadi dia tidak boleh. Nah, sehingga kalau misalkan ada kepentingan politik yang coba mendorong ketetapan hukum untuk kepentingan dirinya, maka dibatalkan atau tidak diterimalah di Mahkamah Konstitusi, karena tidak berkaitan dengan kepentingan keseluruhan masyarakat dan kebermanfaatan seluruh kepentingan masyarakat. Nah, sehingga kita perlu melihat itu, karena apakah ada bentuk-bentuk politik yang seperti itu atau tidak. Saya tidak terlalu untuk mendalami soal itu. Misalnya di kota Yogyakarta ada problem sampah misalnya. Saya beberapa kali memang berbicara soal ini. Yogyakarta misalnya, kan di sana di kelurahan saya khususnya di depan Mandala Krida itu kan ada tempat pembuangan sampah. Nah, waktu itu kita datang buang sampah di sana di Mandala Krida di sana. Setiap pagi dibuka di dalam 24 jam itu cuma dibuka 1 jam, jam 7, jam 8 tutup. Dan selepas dari jam 8 tidak boleh kita buang sampah lagi di situ. Sekarang sudah beda aturannya. Bedanya apanya? Nah, bedanya kita sudah tidak bisa buang sampah di sana lagi. Tapi petugas yang datang ambil sampah di tempat kita, baik itu di rumah, kos-kosan ataupun di asrama-asrama dan kontrakan. Petugas sampah yang datang ambil, tapi kita harus berlangganan membayar kepada petugas. Berlangganan membayar kepada petugas. 1 bulan ada yang 100, ada yang 50, ada yang 35.000. Nah, sehingga kita perlu lihat ada nggak peraturan daerah yang mengatur tentang ini atau perda yang mengatur. Kalau tidak ada perda yang mengatur, berarti itu pungli, pungutan liar namanya kan. Nah, sehingga dari teman-teman hukum perlu untuk menginvestigasi apakah ada atau tidak peraturan daerah yang ada menyangkut dengan langganan masyarakat di tempat-tempat sampah itu. Nah, supaya kebermanfaatan masyarakat juga ada karena peraturan daerah ada, dan seterusnya. Juga mendorong pemerintah untuk cepat-cepat selesaikan problem ini. Itu yang paling yang nyata yang kita lihat di hadapan kita. Itu. Oke. Terkait dengan sampah ya. Apakah AMI melihat permasalahan sampah di Yogyakarta ini harus diselesaikan? Ya, harus diselesaikan. Kan saya beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman. Ada yang bilang begini, ada yang bilang kenapa tidak teman-teman mahasiswa itu tidak membentuk semacam tim kreatif untuk merubah sampah itu menjadi alat-alat yang berguna dan bermanfaat. Misalnya supaya bisa didaur ulang, bisa dipakai. Supaya tidak terlalu banyak, supaya volume sampah itu nanti berkurang kalau misalkan pengolahan sampah itu terus dilakukan. Nah, saya bilang ini sebenarnya tugas pemerintah. Membentuk tim itu adalah tugas pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu mencari atau mengajak teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa dan seterusnya untuk berdiskusi terkait dengan ini, terus bekerja sama dengan universitas. Nah, itu tugas pemerintah. Jadi tugas kita adalah mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada problem yang terjadi, itu tugas kita. Hal yang paling mungkin, bukan mungkin, tapi hal yang paling dekat kita lakukan selain dari upaya untuk terlibat dalam proses pengolahan sampah agar volume sampah itu berkurang. Nah, itu hal yang paling dekat yang kita lakukan adalah berdiskusi dengan pemerintah, beraudiensi dengan pemerintah, lalu kemudian mendorong. Tapi kita audiensi itu bukan gagasan kosong, tetapi kita perlu riset kecil-kecilan gitu. Kita perlu riset, investigasi problem supaya kita bawa itu adalah bawa data, bukan
bawa konstruksi atau bukan bawa carapan, bukan bawa ucapan kosong aja. Tetapi punya data. Ya, ada data yang jelas. sekian di kecamatan sekian. Ada beberapa masyarakat yang kita wawancarai, ada beberapa petugas sampah yang kita wawancarai dan mereka itu mengeluh misalnya begitu. Oh, berarti ada temuan. Lalu kita cari ada perda enggak? Oh, tidak ada perda, berarti temuan ini. Secara aturan tidak ada, tetapi dipaksakan. Berarti temuan. Nah, perlu pemerintah untuk menyelesaikan, menyikapi permasalahan ini. Saya dengar tentang HMI cukup menarik. Mungkin Bang Iras bisa sampaikan sedikit tentang HMI, alasan berdirinya HMI dan berdirinya HMI untuk masyarakat apa? Gitu, kontribusi untuk masyarakat seperti apa? Ya, kalau sudah tidak asing lagi ya kita dengar atau kita baca di beberapa platform media sosial pun menjelaskan demikian, di Google pun ada dan seterusnya. Tapi yang pasti bahwa kehadiran HMI ini adalah dalam rangka untuk bagaimana mempertahankan. Jadi ada dua tujuan yang pertama. Mempertahankan. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama yang coba didesain oleh Ayahanda Lafran Pania pada waktu itu, membentuk himpunan mahasiswa Islam, mendirikan himpunan mahasiswa Islam untuk merespon dua hal tadi, yaitu keindonesiaan dan keislaman. Yang mungkin barangkali tujuan itu dilihat di Google aja, ada di situ. Tapi secara singkat itu keindonesiaan dan keislaman, masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam. Melihat ada problem itu. Ada satu lagi problem kemahasiswaan. Ya, ada problem kemahasiswaan sehingga dipandang perlu untuk mendirikan himpunan mahasiswa Islam di Yogyakarta pada waktu itu. Karena HMI pertama kali berdiri di Yogyakarta dan itu pandangan yang paling umum, pengetahuan yang paling umum. Apabila mahasiswa ketika baru pertama kali masuk universitas, kampus, diperkenalkanlah HMI, itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama bahwa HMI lahir di Yogyakarta, terbentuk tanggal 5 Februari, didirikan pada tanggal 5 Februari 1947. Oh, berarti sudah terbilang tua sekali kalau berdirinya HMI pada 5 Februari 1947 ya tuh. Iya. Itu kalau disandingkan dengan usia manusia berarti sangat tua gitu ya. Udah pakai tongkat. Iya, usia manusia hari ini lah ya. Iya. Karena di dalam cerita-cerita itu bahkan Nabi pun usianya lebih dari beberapa ratus tahun gitu ya. Jadi itu dibandingkan dengan usia manusia zaman sekarang itu terbilang cukup tua. 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Artinya HMI berdiri semata-mata untuk melihat permasalahan-permasalahan di bangsa dan menyuarakan suara rakyat yang ditindas. Ya. Oke. Himpunan mahasiswa Islam yang dikatakan Bang Iras berdirinya yang sangat lama, yang terbilangnya sudah sangat tua, itu bagaimana dari pandangannya Bang Iras berpindahnya zaman dan HMI menghadapi perubahan zaman yang hari ini, dan bagaimana HMI itu bisa tetap di pihak masyarakat. Ya, berarti kita kembali kepada konstitusi HMI. Ya, konstitusi itu gimana tuh? Anggaran dasar dan anggaran HMI yang tidak perlulah saya jelaskan semua, tetapi ada di situ di tujuan. Ya, terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi dan seterusnya itu ada di tujuan. Jadi kita kembali ke
landasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa Islam, karena di situ sudah jelas, sudah tertera keberpihakan himpunan mahasiswa Islam kepada masyarakat ada di situ. Di ayat di tujuan itu kan atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup jelas ya. Masyarakat adil makmur itu. Berarti tugas dan tanggung jawab daripada seorang kader himpunan mahasiswa adalah itu berpikir tentang tujuan itu. Itu satu cita-cita lah, satu cita-cita untuk kita gapai, dan hari ini belum kita mencapai cita-cita itu. Dalam upaya untuk proses mencapai cita-cita itu, maka dipandang perlu untuk terus kita berorganisasi itu bukan selera kita gitu. Bukan maksudnya kita terlibat dalam organisasi ketika kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan atas selera gitu, tetapi berdasarkan pada aturan baku yang mengikat kita. Ya. Kalau kita ikut selera kita kan setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Ya, selera yang beda-beda. Nah, sebab itulah ada. Jadi kita kembali kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman kader himpunan mahasiswa Islam agar keberpihakan himpunan mahasiswa Islam itu terus terlibat di dalam problem-problem masyarakat. Problem-problem Ya. masyarakat. Contohnya problem-problem seperti apa? Ya, contohnya problem-problem seperti misalnya ketika ada aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, atau ketika ada konfigurasi politik yang begitu kencang sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, seperti misalnya kemarin di tahun 2019 cebong dan kampret. Ya. Itu begitu kuat, pengelompokan itu begitu kuat gitu. Nah ini ya, itu problem-problem itu yang cepat-cepat kita selesaikan agar supaya kita lihat lagi, mendorong lagi problem-problem yang lain. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali tadi ke persoalan SAM. Jadi kalau kita di cabang Yogyakarta misalnya, maka tangan kita tidak cukup kuat, tidak cukup sampai untuk, atau kita punya beberapa tahapan untuk sampai pada respon problem nasional. Misalnya kemarin misalnya ada anggota dewan yang joget-joget, ya. Untuk kemudian kenaikan namanya? Iya, tunjangan DPR. Kenaikan tunjangan DPR itu membawa respon kemarahan publik. Tidak cukup, jadi tidak, kita perlu memang kita merespon itu. Nah, karena tangan kita tidak sampai untuk merespon sampai di sana, maka ada teman-teman hal ini yang ada di seluruh Indonesia itu untuk merespon hal demikian. Tapi kalau kita hanya di cabang Yogyakarta misalnya, maka kita perlu mendorong isu-isu daerah ini, problem-problem daerah ini menjadi problem nasional melalui himpunan mahasiswa Islam berkolaborasi dengan teman-teman Cipayung dan teman-teman gerakan lainnya di Yogyakarta untuk mendorong problem-problem daerah menjadi isu nasional dikonsumsi oleh seluruh publik yang ada di Indonesia, bahwa di Yogyakarta ada problem demikian, di Yogyakarta ada problem demikian. Maka perlu kita satukan kembali gagasan-gagasan Cipayung itu untuk mendorong problem-problem daerah yang ada di Yogyakarta dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bagaimana HMI bisa untuk menyuarakan suara rakyat tersampaikan, karena yang saya dengar itu banyak sekali senior atau alumni dari HMI yang cukup berhasil, yang duduk di struktural pemerintahan. Bagaimana HMI untuk menanggapi dan bisa untuk menyuarakan suara rakyat itu tersampaikan. Sementara di sana ada alumni begitu ya. Iya, sementara di sana ada alumni gitu. Jadi hal demikian itu jadi ketika orang selesai berorganisasi, khususnya di HMI selesai berorganisasi, menjadi alumni dan terjun baik itu di dalam parlemen, terjun di dalam politik, terjun di dalam eksekutif, legislatif, eksekutif dan yudikatif, itu
itu sudah dibahas di dalam mukadimah konstitusi di HMI, yaitu salah satu dari beberapa paragraf itu menjelaskan begini, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan kaum penjajah, maka menjadi kewajiban bagi umat Islam Indonesia untuk mengisi kemerdekaan itu. Mengisi kemerdekaan itu Mengisi gimana? kemerdekaan itu berarti terlibat dalam posisi-posisi yang Posisi-posisi yang strategis kebijakan. ya. Bisa juga posisi strategis, bisa juga dalam posisi akademis, misalnya. Ya. Posisi strategis dalam pemerintahan, bisa posisi strategis dalam akademik, bisa posisi di dalam apa namanya organisasi-organisasi riset misalnya. Dan banyak hal terlibat di dalam basis masyarakat. Jadi mengisi kemerdekaan itu maksudnya itu. Jadi setiap orang itu diberikan ruang, khususnya di himpunan mahasiswa Islam yang diberikan ruang. Tetapi karena kita organisasi yang independen, independensi ada juga itu dibahas di konstitusi, independensi etis organisasi dan independensi etis apa namanya kader, maka kita tidak boleh terbawa suasana itu ketika ada misalkan dalam ilmu sosial disebut dengan patron klien. Ada patronase gitu ya, patron klien. Kita menggantungkan diri kepada beberapa orang yang memang punya apa namanya posisi di tempat-tempat yang strategis. Kita lupa dengan tugas kita sebagai organisasi himpunan mahasiswa Islam yang salah satunya adalah independensi etis organisasi dan juga berpihak terhadap masyarakat. Ya, kita lupa dengan itu. Jadi kalau kita bermitra bisa saja bermitra karena itu alumni gitu ya. Tapi kita tidak boleh tergantung gitu. Jadi tidak ada. Jadi jangan menggantungkan diri patron klien ya. Kita punya tugas. Nah, tanggung jawab daripada alumni juga begitu. Tanggung jawab daripada alumni adalah mensupport adik-adik mahasiswa di HMI, tetapi tidak boleh untuk mengintervensi. Nah, ini perlu kita evaluasi nih. Tidak boleh untuk mengintervensi, mensupport ya, karena itu tanggung jawab moral. Iya. Tanggung jawab moral daripada seorang kader himpunan mahasiswa Islam ketika berproses di HMI dan juga menjadi orang yang punya posisi-posisi yang bagus, baik di pemerintahan, baik itu di akademik, lingkungan kampus dan seterusnya dan semuanya, itu punya tanggung jawab secara moral untuk mensupport adik-adik mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Islam ketika berproses di HMI. Nah, itu tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab moral. Ya bukan apa namanya, bukan diarahkan. Iya. Jadi lepas patron klien itu supaya kita punya kemandirian. Satu, punya kemandirian, yang kedua kita punya leluasa organisatoris untuk merespon banyak hal di negara ini, negara yang kita cinta bersama ini. Kita mendengar, kita berbincang, berdiskusi dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta perihal dengan gerakan-gerakan mahasiswa ataupun gerakan-gerakan HMI itu sendiri. Saya menyimpulkan dari diskusi kita pada hari ini, teman-teman yang berorganisasi harus mempunyai satu pandangan yang sama, harus memiliki gerakan untuk kepentingan masyarakat. Kolaborasi gerakan internal maupun gerakan eksternal yang lebih solid agar tujuan-tujuan bersama tercapai. Saya langsung ke Bang Iras di penghujung podcast kita pada hari ini untuk statement terakhirnya terkait dengan anak-anak muda yang mengikut organisasi. Ya, kalau anak-anak muda ini perlu kita mendorong bagaimana supaya dia tidak hanya berpikir individu, karena di tengah-tengah situasi zaman yang menuntut kita pada tuntutan individu, yang menuntut kita pada kebutuhan kita sebagai manusia,
yang berpikir secara individu, nah perlu kita berpikir secara sosial juga. Nah, yang mendorong kita untuk berpikir secara sosial itu adalah organisatoris, berpikir bersama, karena pengertiannya adalah bagaimana kita mencapai tujuan bersama. Nah, itu jadi tujuan bersama itu ada di dalam organisasi. Jadi penting bagi anak-anak muda untuk mengikuti organisasi, baik organisasi kepemudaan maupun organisasi kemahasiswaan, karena ini penting kita belajar di situ. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman penonton podcast Elemen Voice. Di penghujung podcast hari ini, saya Rija Romogoran sebagai host mengundurkan diri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.